What's up Sobat Penat? Gue bawain cerita baru buat lu nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Nama gue Bambang. Yang jelas, gue bukan anak muda. Gue ini bapak-bapak yang early 50 tahunan. Gue harap anak gue lihat nih dan nonton video ini. Tapi kalau ditanya gaul apa enggak, ya gaul-gaul aja sih. Cuman udah bapak-bapak aja. Gue udah tua sekarang. Dan mungkin gue pengen cerita dari hati gue sebagai orang tua soal anak gue. Jadi awal mulanya gini. Gue punya anak satu-satunya semata wayang. Namanya Resti. Sebagaimana mestinya ortu, jelas gue seneng dong. Istri gue juga seneng pas tahu anaknya cewek. Biar kebayang sama background gue ini pegawai kantoran yang udah lama kerja. Orang di zaman gue tuh nggak kayak Gen Z yang sana sini pindah tempat kerja. Jadi dari awal gue kerja sampai sekarang sih masih sama. Soal jabatan ya jelas naik pastinya. Tapi dasarnya gue staff yang nggak jauh-jauh dari level senior staff. Itu pun juga udah cukup buat gue yang emang gak ambis soal jabatan. Istri gue dulunya wanita karir, kerja jadi pegawai bank. Tapi semenjak melahirkan Resti, dia berhenti kerja dan seutuhnya jadi ibu rumah tangga. Bagi gue, keluarga dan anak nomor satu. Jadi apapun demi mereka gue akan usahain sepenuh hati. Tapi ternyata kepedulian dan kebaikan ini gak menghasilkan hal baik juga. Contohnya Resti, anak gue. Karena merasa Resti adalah anak satu-satunya yang gue dan istri gue punya, kita sayang banget sama dia. Dari kecil sampai gede, apa yang dia mau selalu gue beliin. Gue turutin, gue usahain supaya selalu ada. Dari tas sama sendal derby, jajan es krim macem-macem gue beliin. Semuanya gue turutin semata-mata karena gue sebagai ortu sayang sama anaknya. Dianya malah jadi anak yang manja. Kalau manja sesekali sih gak masalah. Tapi dia jadi anak yang gak bisa ngelakuin hal-hal kecil sendiri. Misalnya kayak makan, masa harus disuapin? Padahal waktu itu udah SD yang seharusnya bisa makan sendiri. Disuruh belanja ke warung deket rumah gak mau. Katanya males, takut ketemu orang lah. Sumpah gue sendiri sampai gak paham nih anak tuh kenapa. Gue pernah ngomongin hal ini ke istri. Katanya sabar aja, nanti juga bakalan berubah pelan-pelan. Pasti ada waktunya sadar. Oke, gue berusaha berpikir positif. Kalau boleh jujur, gue emang pegawai kantoran kelas menengah. Nggak kaya, tapi juga nggak kekurangan. Semua bisa diusahain asal mau ngotot kerja. Gak jarang juga anak gue suka ngerengek minta dibeliin HP baru. Masalahnya selalu ada aja merek HP keluaran terbaru yang dia pengenin. Gue sampai heran, canggihnya di mana? Perasaan gue sama aja tuh. Beranjak ke masa SMA, dia mulai kenal musik K-pop. Apaan tahu? Tiap hari cuma di dalam kamar. Gak mau bantuin ibunya berberes-beres rumah. Apa sekedar bantu masak kalau malam. Duitnya habis mulu buat koleksi foto cowok-cowok Korea. Yang gue rasa kayaknya tuh muka sama semua dah. Tapi jujur di sisi lain, gue sebenarnya bangga sama anak gue. Karena dia pintar, berprestasi, sering juara kelas. Ya kadang ini yang bikin gue luluh kalau dia manja, ngerengek, minta sesuatu. Kalau bahasa anak sekarang sih katanya buat self reward. Cuman gue ngerasa kurang bermanfaat aja apa yang gue beliin. Apalagi kalau soal barang pernak-pernik K-pop. Gak jarang juga dia tiba-tiba ngambek gak jelas. Pas ditanya kenapa, katanya habis ribut sama orang di internet soal idolanya. Udah gak paham gue sama dunia anak gue. Puncak masalah anak manja ini
pas dia mau kuliah. Gue udah mati-matian kumpulin duit demi masa depannya. Kebetulan dia keterima di kampus favorit Indonesia yang terjaga kualitasnya. Nah, di saat gue sebagai bapak fokus ke biaya sekolah anaknya supaya anak gue dapat pendidikan terbaik, anak gue malah ngotot minta dibeliin lah tiket konser boyband idolanya. Dan ya, lagi-lagi alasannya buat self reward atas pencapaiannya masuk kampus favorit. Kalau murah mah gak masalah deh. Gue sok pas tahu harga tiket konsernya aja jutaan. Dan anak gue ini maksa pengen yang VIP. Katanya biar bisa deket lihatnya lah, biar bisa masuk lebih dulu lah. Gue udah coba bujuk dia, kalau mau sesuatu tuh jangan mendadak. Karena gue juga masih harus ngusahain apa yang dia mau kan. Gue pun diskusilah sama istri. Dan akhirnya lagi-lagi karena sayang, kita putusin buat nurutin maunya Resti. Tapi bukan yang VIP, yang biasa-biasa aja. Dia malah ngambek, ngurung diri gak jelas. Sebagai orang tua, gue juga capek. Kadang gue iri banget lihat anak orang yang adem-adem aja, gak banyak nuntut dan mau berusaha keras juga buat ngejar keinginannya sendiri. Nah, anak gue tinggal duduk manis, gue kuliahin, gue beliin ini, itu. Kok gak ada syukur-syukurnya ya? Tapi namanya anak, makin dilarang, makin gak diturutin, malah makin jadi. Gue punya prinsip, uang kuliah gak akan gue otak-atik. Ini cuma buat pendidikan aja. Jadi istri gue bela-belain gadein kalung sama gelang emasnya buat beliin tiket anak gue. Dengan harapan nanti kalau gue ada duit lebih tuh, emas bakalan gue tebus lagi. Singkat cerita, tuh uang udah gue kasih ke Resti. Dia gak bilang makasih atau meluk bapaknya kek. Dia malah ngacir gitu aja balik ke kamarnya. Gak sampai seminggu gue kasih tuh duit ke Resti. Pas lagi malam minggu, sampai jam 12 malam dia belum balik ke rumah. Katanya sih pamit main sama teman, tapi kok belum balik-balik. Gue sama istri gue nelponin dia, gak aktif nomornya. Sebagai bapak, jelas lah gue khawatir anak cewek gue kemana. Tahu-tahu jam 2 pagi gue denger suara mobil di depan rumah. Pas gue buka pintu rumah, gue lihat anak gue Resti jalan terhuyung-huyung sambil dibantu sama temennya 2 orang. Dari jauh gue bisa nyium bau alkohol. Astaga, anak gue abis mabuk. Gue langsung tarik tangan anak gue. Gue suruh balik tuh temen-temennya. Gue udah gak ada energi lagi buat marah, apalagi bentak anak orang. Gue di keadaan antara emosi dan capek. Gue bopong Resti ke kamarnya. Istri gue bawain teh anget. Tiba-tiba Resti nangis sambil marah-marah. Istri gue nenangin dia. Usut punya usut, ternyata dia kalah war tiket. Jadi ya zong. Karena gak jadi dapet tiket konser, gue pikir duitnya masih ada, jadi bisa gue pakai buat nebus emas ibunya. Atau ya paling enggak buat nyambung hidup deh. Ternyata tuh duit habis buat dia mabuk-mabukan sama temennya di klub. Buat open table lagi. Gaya-gayaan banget kan. Sampai akhirnya plak. Sebagai orang tua, gue ngerasa gagal mendidik anak, ngebesarin anak. Mungkin kalau gue jahat, gue bisa ngasih pelajaran lebih dari ini. Tapi entah kenapa karena dia anak gue jadi nggak. Gue coba keluar dari kamarnya. Gue biarin ibunya nemenin dia. Gue perlu waktu mencerna ini semua. Semenjak saat itu, gue ngejaga jarak sama anak gue. Bicara aja nggak pernah. Kalau lagi makan atau sekedar dia lewat di depan gue bakal cuekin. Istri gue sebenarnya berusaha nenangin gue, pengen gue akur lagi sama Resti. Tapi sebagai ortu, gue capek sama kelakuan anak gue yang berlebihan. Istri gue ngeyakinin gue kalau Resti udah kapok dan nyesel. Tapi gue udah gak percaya. Gue yang buka obrolan dulu ke Resti. Gue coba pengen tahu dia nyesel apa enggak. Dan ternyata dia ngaku salah dan berusaha buat gantiin uang yang dipakai buat hal yang gak benar. Cuman katanya perlu waktu karena dia masih belum kerja, masih anak sekolahan. Oke, gue kasih kelonggaran. Apapun itu, biar dia jadi anak yang bertanggung jawab. Bukan soal nominal,
tapi komitmennya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia masih nyicil balikin duit ke ibunya. Katanya dapat duit dari jual pernak-pernik K-pop. Gue nggak paham. Selama nggak macem-macem, gue terima. Tapi setelah bulan-bulan berikutnya, dia udah nggak lanjut balikin uang ke ibunya. Dia ngerasa dia anak, udah sepatutnya dia yang dikasih uang saku bulanan. Gue mau heran juga, tapi udah nggak bisa. Ternyata kapoknya cuman sementara. Gue sama istri nggak akan selamanya ada buat anak gue. Gue cuma pengen anak gue siap buat hadapi dunia ini. Kalau amit-amit sebagai ortu, kita udah nggak ada di dunia ini, apa iya dia bisa mandiri? Terkadang hanya diri sendiri dan Tuhanlah yang mengetuk hati kita untuk menjadi lebih baik. Perlahan, waktu dan usaha akan menunjukkan jawabannya. Berubah lebih baik atau sebaliknya, cintai orang tuamu, hargai usaha mereka selagi ada.